A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal arifina bihikmatik. Allahumma ja'alna min ahli al-'ilmi wa min ahli taqwa ya arhamar rahimin. Melanjutkan pada kajian yang selanjutnya dalam kitab Matan Abi Suja Ghayatut Taqrib. Kita sebelumnya sudah membahas tentang pembagian air. Pembagian air, ada berapa pembagian air? Ada 7. Hah? Loh, itu macam-macam air. Kalau 7 ada 4. Yang pertama air mutlak. Kemudian air musamas, ya musamas, terus air mustakmal. najis, Nah, air mustakmal, kemudian selanjutnya air najis. Kalau air mutlak itu apa? air asli, Nah, air yang asli atau sesuai namanya, gampangannya. Air ini dinamakan air putih. Kemudian kalau misalkan kita ambilkan air laut, maka itu namanya air laut. Kalau air sungai, air sungai. Tetapi kalau misalkan air ini dengan takaran segini kena 1 tetes teh, maka berubah nama. Ya, karena ini hanya berapa mililiter nih? 240 mililiter. Sedangkan kalau misalkan air kurang dari 270 liter, maka kalau dia berubah warna, bau, atau warna bau terus apa lagi? Rasa, maka dinamakan apa? Air yang suci tapi tidak bisa disucikan. Itu kalau misalkan terkena sesuatu yang tidak najis. Tapi kalau misalkan air tersebut terkena najis, air ini terkena misalkan tai cicak, nah, maka air ini air najis karena dia tercampur dengan kotoran. Ya, tercampur dengan kotoran. Yang kotoran itu najis. Aplikasinya ada. Nah, dibaca ya. Pada pembahasan ini kita akan memasuki pada bab faslun juludul maitati. Pembahasan tentang kulit bangkai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif nafa'anallahu bihi wa ulumihi fid dharain amin. Faslun juludul maitati. Bab kulit apa? Bangkai. Wa juludul maitati, dan kulit-kulit bangkai tathuru bittibal, bisa disucikan dengan apa caranya? Dengan disamak. Sama itu apa? Disamak itu dibersihkan kulitnya itu. Nanti dijelaskan ya. Tathuru bittibal, disucikan dengan cara apa? Disamak atau dicuci kulit tersebut. Ya. Illa, kecuali, ada pengecualian, jildal kalbi, kulit anjing, Atau dogi. wal khinzir. Apa artinya khinzir? Di situ ada tuh, coba di situ ada. Babi. Ya. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali 2 kulit hewan ini, kulit anjing dan babi. babi.
Wa ma tawallada minhuma, dan semua yang dilahirkan dari dua hewan tersebut. Jadi anaknya anjing itu tidak bisa disucikan kulitnya. Ya. Anaknya babi Nggak bisa. tidak bisa disucikan. Wa ma tawallada minhuma, dan semua yang dilahirkan dari dua hewan tersebut, au min ahadihima, atau dari salah satu dari dua hewan tersebut. Kemudian wa admul maitati Adapun wa sya'ruha najisun illal adami, dan tulangnya bangkai itu apa? Najis. Wa sya'ruha, dan bulu-bulunya. Bulu-bulunya bangkai itu hukumnya najis. Yang dikecualikan apa? Yang tidak najis. Tadi apa? hewan selain dua anjing dan babi. Kulitnya, kulit dari apa? Yang dikecualikan tadi loh. Kan tadi kan au min ahadihima wa admul maitati wa sya'ruha najisun. Jadi yang dikecualikan itu kulitnya dari bangkai. Ada bangkai nih. Bangkai. Misalkan Faris menemukan bangkai kambing. Semuanya itu najis. Rambutnya, kulitnya, apalagi dagingnya, tulangnya itu najis. Tetapi ada salah satu anggota tubuh yang bisa dibersihkan, yaitu kulit. Jadi pembahasan ini tentang kulit bangkai. Paham ya? Jadi yang dibahas ini kulit. Wa admul maitati, dan tulangnya bangkai, wa sya'ruha, dan bulu-bulunya bangkai itu najisun. Hukumnya najis. Tulang dan kabutnya ya. Atau bulu-bulunya. Bulu-bulunya, tulang atau bulu-bulunya itu najis. Ya. Wa sya'ruha najisun illal adami, kecuali dari mayat apa? Bangkai manusia. Apa hukumnya bangkai manusia? Halal. Lu gak halal. Hah? Hukumnya suci, tetapi tidak boleh dimakan atau dipangan. Ya, jadi kalau misalkan kita naudzubillah ya, misalkan menemukan seseorang di tengah sawah meninggal, ya, orang tersebut badannya itu dinamakan apa? Ya, bukan, dinamakan apa? Bangkai manusia. Ya, kalau sudah sampai bau itu ya, dinamakan bangkai manusia. Terus kita ingin menolong, membawa ke rumah sakit untuk dibersihkan atau diotopsi bila diperlukan. Kemudian kita memegang mayat tersebut. Maka mayat tersebut dihukumi apa? Suci. Karena manusia itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad karramna bani Adam. Jadi manusia itu dimuliakan. Seluruh anggota badan tubuhnya itu suci, baik hidup atau mati. Tetapi bukan berarti kalau kita katakan manusia itu dihukumi dengan suci, terus ketika BAB-nya suci. Salah pengertian ya. Jadi badannya manusia itu yang dihukumi suci. Seperti itu ya. Yang pertama, al-maitah. Bangkai. Azailatul hayatu bi ghairi dzakatin syar'iyyah. Segala hewan
yang dibunuh atau disembelih tidak sesuai syariat. Apa yang dimaksud dengan mayit? Bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang dibunuh apa? semua hewan yang dibunuh atau disembelih Sembelih. tidak sesuai Tidak sesuai syariat syariat Islam. Islam. Hmm. Sudah? Oke. Itu definisi tentang bangkai Definisi atau pengertian dari bangkai. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan dibal? apa? Dibal, Gibal. dibal Gibal. itu menyamak, mengkuliti lah, membersihkan kulit. Dibal pakai goin. Dibal atau dalam apa? Garis miring menyamak. Nyaman. Nyam. Dibal. Hah? DIGBA. GH DIBA GH dibal. Jadi apa? Dibal Bisa itu mas. pakai GH bukan pakai L. Dibal Gibal. GH akhirnya GH. Kita bersihkan apa mas? Nah, ini apa yang dimaksud dengan menyamak, yaitu membersihkan kulit dari segala hal yang dapat merusak kulit tersebut, Dan segala hal yang dapat yang dapat merusak rusak kulit. kulit tersebut. Contohnya apa? Nah, contohnya misalkan dalam kulit kambing itu dibersihkan di mananya? Dari yang dibersihkan itu saluran darah atau apa namanya itu? Nadi. Kan biasanya ada nadi-nadi kecil-kecil itu. Iya. Nah, itu dibersihkan karena di dalamnya ada darahnya meskipun sedikit. Ya. Syarat-syaratnya menyamak itu apa aja? Sangat sangat Syarat-syaratnya menyamak, yang pertama pertama menyisihkan, memisahkan apa mas? memisahkan Memisahkan antara antara kulit dan daging beserta nadi-nadi yang menempel pada kulit. Jadi kalau dilihat ketika kurbanan kemarin itu kita melihat ada beberapa tempat di kulit itu yang tersambung dengan nadi-nadi kecil, maka itu diharuskan untuk dibersihkan.
Kemudian yang kedua, an yatiba nafsul jildi. Di situ tidak ada, itu cuman matanya saja. Yang kedua, harus membersihkannya dengan cara yang maksimal. Jangan sampai tertinggal salah satu di antara yang tadi, antara daging, apalagi Uli. bukan daging dan nadi. Sudah ya. Apa dalilnya? Apa dalil dikatakan bahwasanya kulit hewan itu dapat disucikan, dibersihkan? Dalilnya atau hadisnya, qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubighal ihabu faqad tahura. Apabila kulit hewan-hewan yang disebutkan itu sudah disamak atau dibersihkan, maka dihukumi sebagai tohir, bersih, suci ya. Karena pada hukum aslinya itu kan bangkai hukumnya apa? Haram dan najis. Sedangkan kalau misalkan kulit sudah disamak, sudah dibersihkan, dipisahkan antara daging dan kulitnya dan apalagi nadinya, maka dikatakan sebagai tohir. Ini kaidah memaknai ini tentang bangkai. Kaidahnya sederhana. Semua hewan yang tohiroh atau hewan yang halal dimakan dagingnya akan menjadi najis jika dia matinya itu maksudnya apa? Tanpa disembelih atau dibunuh dengan cara yang halal atau sesuai syariat Islam. Misalkan kambing itu kalau kita sembelih maka kita boleh memakan daging kambing. Tetapi kalau kambing tersebut tiba-tiba mati atau keracunan, maka kambing tersebut kita katakan haram ya. Memang yang halal dimakan akan menjadi najis jika dia mati atau tidak disembelih sesuai syariat Islam. Lalu bagaimana dengan contohnya ada ikan aja nih yang wis mati ya halal dimakan. Ikan itu pengecualian ya, ada dua pengecualian, yaitu apa? Ikan dan belalang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kami atau kaum muslimin dua bangkai, maitatani wadamani. Fa'ammal wadamani, dua darah. Fa'ammal maitatani, dan yang berkaitan dengan mayit dua bangkai tersebut apa? Falhut wal jarad, ikan dan belalang. Wa maddamani fal kabidu wat tihal.
Jadi kalau misalkan kita ke laut kemudian menemukan bangkai ikan, Iya. ya, maka itu kita boleh memakan apa? Ikan tersebut. Lek kolu. Enggak kolu. Kalau itu halal dimakan. Hah? Lalang. Ya boleh. Aku gak ada mangsa. Tak ambil lo jangkrik. Mau. Kayak cangkrik yang berbahaya mas. Ya, semua belalang itu halal. Sampai tak makan. Hmm? Sampai tak makan. Sampai tak makan. Enggak pernah. Jadi pengecualian ya, hewan, semua hewan itu kalau mati dikatakan Halal. Haram. Tuh. Haram. haram dan dilabeli dengan apa? Bangkai. Bangkai. Kecuali dua, ikan dan Belalang. belalang. Seperti itu. Kemudian bagaimana kita membersihkan atau menyamak kulit tersebut? Tentunya kita pisahkan antara kulit dengan daging dan nadi, ya. Bukan kulit. Cara kita membersihkan kulit bangkai tadi, yang pertama kita harus memisahkan antara kulit dan daging dan Serta nadi-nadi yang menempel. nadi-nadi yang menempel pada kulit. Setelah itu kita harus mencucinya dengan Maksimal. air. Ayo. Loh, kalau nggak dibersihkan dengan air, apa hukumnya? Ya nggak bisa, karena Najis. tetap najis. Najisnya itu pasti ada, masih menempel. Najis itu tidak akan bisa dihilangkan kecuali dengan Air. air. Paham ya? Paham. Ya mungkin pembahasan kita sampai sini aja ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada bab awanit zahab wal fiddah, cangkir yang terbuat dari emas dan perak, dan semua aspek yang membahas tentang emas dan perak. Nanti insya Allah minggu depan kita bahas lebih panjang lagi. Aku qouli hadza astaghfirukum bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.